ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita datang dengan segenap hati kita, dengan segala kerendahan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita percaya Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita merasakan kuasa Allah turun dan menjamah hati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita menyanyikan pujian kita. Hidupku adalah penyembahan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bawa padamu
puji, hormat, dan syukur kami naikkan kembali Bapa di dalam surga. Buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mempersembahkan kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Karena Engkau terlalu baik buat kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan, kami tahu bukan kuat kami, bukan kegagahan kami, semata-mata karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar dan nyata buat kami. Kami pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mempersiapkan hidup kami, sudah mempersiapkan hati kami sudah mempersiapkan pikiran kami ingin bertemu dengan Engkau ya Bapa. Sebab itu kehadiran kami Tuhan, kami ingin diberkati oleh Engkau. Sukacita Allah tetap ada dan mengalir di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhan Engkau tolong acara ibadah kami, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, hadir dan melawati kami semua Tuhan, supaya benar-benar kami boleh rasakan dan kami boleh menikmati akan kebesaran-Mu, berkat-Mu Tuhan. Sukacita-Mu tetap ada dan mengalir buat kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami berdoa kepadamu, Engkau Tuhan pakai menjadi alat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dan Engkau urapi baik pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan musik Tuhan, baik pelayanan kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami, karena firman-Mu menjadi makanan rohani kami, supaya kami tetap Tuhan maju di dalam Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Kami selalu taat dan tunduk kepada Tuhan, karena kebenaran firman-Mu mengajar kepada kami selalu berharap sungguh kepada Tuhan. Karena kalau berharap sungguh kepada Tuhan, kami akan diberkati oleh Tuhan, baik secara jasmani dan istimewa secara rohani ya Bapa. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan hati pikiran kami, mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak di dalam nama Yesus. Biarlah kebebasan Tuhan Engkau berikan buat kami, buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu untuk memuji mengagungkan Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini akan kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saya patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sampai saat ini Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Dan bagi kita semuanya pada saat ini kita ada, ya, semua karena kasih-Nya Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kami untuk kita masuk di dalam puji-pujian. Kita mau belajar melayani Tuhan. Kita percaya kita belajar melayani Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam pujian kita. Kita akan angkat pujian kita saat ini. Ku datang lagi. Kita bangkit berdiri semuanya. Amin.
sambung lagi pujian kita. Kita percaya pujian ini biar menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan Allah hadir di tengah kita, menjamah hati kita dengan sukacita yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kita nyanyikan, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Yang nggak silahkan mungkin buat oma-oma mungkin atau opung-opung yang silahkan duduk ya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan seluruh hati kita,
Piring-piring hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan menuntut setiap kehidupan kita. Apapun menjadi permasalahanmu, apapun menjadi persoalanmu, kalau kita taruh di bawah kaki Tuhan, ada jalan yang Tuhan yang berikan bagi kita, yang terbaik bagi kita. Asal kita percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kita. Walaupun kita dalam lembah kekelaman, tapi kita percaya Tuhan Allah yang selalu bersama kita. Amin. Kita nyanyikan pujian penyembahan kita. Hanya Yesus jawaban hidup. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Aku cari aman, hanya aku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan,
kehidupan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Jadikan kami sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami percaya dalam setiap permasalahan maupun persoalan kami Tuhan, Engkau jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau Bapa yang setia Tuhan. Tapi ajar kami untuk lebih lagi dekat di dalam Engkau Tuhan. Oh, sungguh baik Engkau bagi kami. Terima kasih Allahku. Pada saat pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Engkau berikan bagi hamba-Mu Tuhan, yang akan mengabarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sembunyikan di belakang salib Tuhan. Tambah hari tambah heran di dalam Engkau. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Oh, firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, memberikan damai sejahtera, sukacita, jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suci kuduskan tempat ini, agar kami duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu tidak sia-sia untuk kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami, dan firman-Mu boleh kami renungkan siang malam. Tuntun kami melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik Engkau bagi kami. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau tutup bungkus tempat ini dengan kuasa-Mu, agar kami tenang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, juga kami sebentar akan memberikan korban persembahan. Engkau berkati kami Tuhan, karena Tuhan janji-Mu ya dan amin bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang senantiasa kami sembah, kami mengucap syukur, kami peraskan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menjalankan korban persembahan sambil menunggu kita nyanyikan pujian Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Acara selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang sudah ditugaskan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan kami lewat gembala tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena waktu berjalan terus, mari saya jemput kembali untuk menghormati firman Tuhan,
Kita akan membaca dalam kitab Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Mari kita menghormati firman Tuhan. Kembali lagi kita bangkit berdiri. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Ayat-ayat ini seringkali kita baca, kita dengar, bahkan merupakan suatu pujian. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan. Dalam awal ujian penyembahan tadi luar biasa, saya merasakan kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Itu merupakan suatu duka yang berbau harum di hadapan Tuhan. Alkitab katakan. Jadi kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memang dengan hati kita yang tulus. Itu saya sampai nangis. Nangis saya tadi. Bukan nangis cengeng, tetapi karena kehadiran Tuhan itu. Karena di tempat ini Roh Kudus luar biasa. Amin. Kita kembali firman Tuhan dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Pagi hari ini saya mau beri tema firman Tuhan, orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Kalau orang yang hidup dekat dengan Tuhan, tentunya hidupnya mempunyai ketenangan. Karena apa? Karena hari-hari ini banyak orang yang tidak tenang, yang kacau untuk menghadapi dunia ini. Tetapi kembali kita datang kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Tema orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana orang hidup dekat dengan Tuhan? Pertama, saudara, Alkitab menjawab. Pertama saya mau beri, yaitu hidup damai dengan semua orang. Itu yang pertama. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Dan tema pagi hari ini hidup dekat dengan Tuhan. Ya, bagaimana? Jadi yang pertama, hidup berdamai dengan semua orang, atau hidup damai dengan semua orang. Kenapa? Karena kalau kita tidak hidup damai, tentunya kita tidak merasa ketenangan dalam hidup kita. Amin? Iya enggak? Apalagi sekarang, kalau kita tidak tenang, imun kita itu bisa turun. Kalau sudah turun, dalam tanda petik, hati-hati. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini mendekat kepada Tuhan, sehingga kehidupannya merasa. Karena kalau tidak tenang, saudara, bahaya. Bahaya. Ya. Alkitab menjawab, saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Alkitab katakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan apa? Melihat Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik ini.
Jadi hidup damai dengan semua orang dan kekudusan itu penting dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau ada masalah persoalan yang saudara hadapi, entah suami istri, anak-anak, itu harus dibereskan. Ya, Alkitab mengajarkan saudara, dalam kitab Efesus dikatakan, jangan engkau marah sampai matahari terbenam. Kalau engkau masih marah, engkau berdosa, kata orang bilang. Berdosa Alkitab katakan. Jadi kita harus bereskan. Supaya apa? Supaya kita tetap tenang. Kalau tidak, ya kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Walaupun belum, wah saya masih dekat sama Tuhan. Tetapi apa yang saya katakan lewat tema ini, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Enak saudara kalau dekat dengan Tuhan. Dekat aja mungkin RT sudah enak, RW enak, apalagi mungkin wali kota, camat dan sebagainya, enak. Ya. Apalagi kalau kita mau hidup dekat dengan Tuhan, kita harus punya apa? Kedamaian. Kalau ada persoalan kita harus bereskan. Itu sebabnya kita katakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan yang terpenting juga itu Alkitab katakan, kejarlah kekudusan. Amin. Alkitab menjawab demikian. Haleluya. Yang kedua saudara, ada banyak ayat-ayat yang saya catat, tapi saya mau singkat-singkat saja karena ada banyak. Yang kedua, orang hidupnya dekat dengan Tuhan bagaimana? Yang kedua saudara, ini sangat penting dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan kita harus praktekkan saudara. Amsal 8 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan ialah pertama apa? Membenci kejahatan. Aku benci kepada apa? Kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan apa saudara? Dan mulut penuh tipu muslihat. Ini Alkitab ajarkan. Yang kedua, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, dia harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Pengertian yang luas, saudara, pengertian takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama dikatakan jelas Tuhan membenci kejahatan. Dia gak suka. Kita harus kembali, kita harus bertobat kalau kita merasa jahat. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, ciri-ciri yang takut akan Tuhan, dikatakan Tuhan benci kepada apa? Kesombongan. Nah ini ujian tadi yang sudah menghantar kita. Kita tahu kita ini berharga di mata Tuhan, dan kita penuh dengan kerendahan. Ada skema itu. Jadi saudara, kita harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Sehingga apa? Hidup kita tenang, dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kita pertahankan. Karena apa saudara? Keselamatan itu bisa hilang saudara. Iya. Kalau dia tinggalkan Tuhan, hilang keselamatannya. Itu sebabnya Filipi pasal yang kedua dikatakan ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Makanya kita tetap terus takut akan Tuhan. Amin. Kita mau kembali kepada firman Tuhan. Ya. Kalau melihat keadaan dunia sekarang ini, bahwa sungguh Tuhan tidak lama lagi datang. Kita mencari, kita bekerja, kita melayani Tuhan melayani. Tetapi ingat, kita selalu datang kepada Tuhan, termasuk pertemuan-pertemuan ibadah pagi hari. Alkitab katakan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, jangan engkau menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Kalau ada kesempatan kita beribadah, kita datang kepada Tuhan, kecuali sakit. Kalau sakit ya jangan. Mungkin bisa lihat ibadah streaming atau bisa lihat di YouTube. Itu yang terpenting. Takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat alias membohong. Saya mau pelajari atau saya mau praktekkan. Ini ada kalanya kita tertipu sudah dengan berkata-kata mengenai pembohong, penipu. Jelas Alkitab katakan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 kan di situ. Ya. Saudara bisa baca Yohanes 10 ayat 44. Bapa segala pendusta itu adalah iblis. Ya. Jadi kalau orang yang suka berdusta, orang yang suka berbohong, kata firman Tuhan, siapa? Iblis. Benar loh. Coba ditampilkan Yohanes 8 ayat 44 ya, kalau tidak salah. Ada nggak? Ya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam apa? Kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi bapa segala dusta adalah iblis. Mari saudara dan saya harus mau berkata yang benar. Kalau tidak ada kebenaran, jelas Alkitab menjawab. Haleluya. Jadi orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dia mau hidup damai dengan semua orang supaya mendapat ketenangan. Dan yang kedua, bagaimana orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dia memiliki roh yang takut akan Tuhan. Mari saudara, kembali kita dan kita mengingat apa sepanjang minggu ini kita pernah berdusta enggak kira-kira? Saya percaya saudara pernah berdusta. Aduh, dosanya kecil. Namanya dosa tak dusta. Mari kita mau berkata jujur, amin. Berkata jujur. Haleluya. Yang ketiga saudara, ini bagaimana atau orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu tidak suka menghakimi. Nah ini, oh dia sih begini, bagaimana begini, belum negosiasi. Padahal dia nggak lihat, cuma dengar. Oh,
dia bla 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 bla. Jangan saudara, karena saudara berdosa. Karena hari-hari ini banyak berita hoax. Bahaya. Walaupun mungkin saudara pernah lihat, Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan saudara mengumpul-kumpulkan. Kalau saudara bisa tegur, tegurlah dengan 4 mata. Itu kalau kita ajarkan. Kalau tidak bisa ditegur lagi, ya panggil lagi 2 orang atau ada saksinya. Kita tegur. Karena tegur itu merupakan kita mengasihi dia. Amin. Kita tegur dengan baik, dengan kasih. Yakobus 4 ayat yang ke-11. Yakobus 4 ayat yang ke-11 dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Nah ini, jangan saudara kita suka menghakimi. Hukum itu adalah firman Tuhan. Kalau mungkin saudara sudah tegur, firman Tuhan yang menegur. Kalau firman Tuhan sudah menegur, ya Tuhan sendiri yang menegur. Entah melalui caranya sakit, dan begitu banyak cara Tuhan. Amin saudara. Supaya apa? Supaya kita mendapat ketenangan. Supaya kita benar-benar mau dekat kepada Tuhan. Perlu saudara, kita harus mendekat kepada Tuhan. Ada begitu banyak ayat-ayat yang saya mau sampaikan, tapi karena waktu, biasanya kami kalau khotbah 1 jam, cuma karena ya waktu bisa. Haleluya. Saya ambil garis-garis besar. Yang keberapa ini? Keempat, saudara. Ya, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Yaitu yang keempat, hidup dalam kasih dan pengampunan. Ini penting sekali. Ini semua sederhana, tetapi prakteknya susah. Tetapi kita mau belajar kembali. Amin. Prakteknya susah, tetapi kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang keempat, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, hidup dalam kasih dan pengampunan. Ya. Yohanes 13 ayat yang ke-16. Mari sama-sama kita katakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, ya. Itu kebanyakan disampaikan. Jadi saudara, kita harus memiliki hidup dalam kasih dan pengampunan. Kalau tidak memiliki kasih dan pengampunan, berarti saudara belum dekat dengan Tuhan. Belum dekat dengan Tuhan. Kalau saudara sudah dekat dengan Tuhan, orang memuji Tuhan ini diurapi apa enggak, saudara bisa merasakan. Ya enggak? Merasakan. Ada kuasa Allah, ada aliran Roh Kudus. Suka memuji Tuhan. Haleluya. Dan berikutnya saudara, hidup dalam kasih dan pengampunan. Ini penting. Di dalam Matius pasal yang ke-6 berbicara tentang pengampunan.
Matius pasal yang ke-6 ayat 14. Saya tutup di dalam ayat ini. Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Lebih baik kita baca bersama-sama, saudara bisa menghayati. Mungkin saudara dari pagi belum baca firman. Kita baca Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan apa? Mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ini saudara, kita dengar enak, tetapi ada kalanya praktiknya susah. Tetapi mari lewat pagi hari ini Tuhan ingatkan kita. Saya tidak tahu persoalan saudara. Apakah saudara melihat kepada Tuhan? Pagi hari Tuhan sudah berbicara kepada saya. Supaya di hari-hari ini kita harus dekat kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak tahu saudara mungkin kaya, banyak uang, atau mungkin hidup saudara ya apa adanya, karena kita hidup hanya dikurang Tuhan. Ada begitu banyak orang yang kaya meninggalkan Tuhan. Katanya begitu banyak. Dan saya dia berkata, aduh om, percuma uang banyak. Uang sudah. Tapi Alkitab mengingatkan kepada saya dan saudara supaya saudara harus dekat kepada Tuhan. Amin. Kalau mungkin ada kesalahan, ampuni dia. Bahkan Alkitab mengajarkan memberkati. Itu Alkitab ajarkan. Tapi mari pagi hari ini Tuhan ingatkan saya dan saudara supaya saudara dekat, supaya saudara mendapat. Hanya dekat Allah saja. Puji Tuhan. Saya tidak berpanjang firman Tuhan, tapi saya percaya khotbah yang singkat ini saudara sudah teringatkan. Saya tegaskan, ini penting di dalam ayat terakhir. Kalau ada kesalahan, jangan saudara berkata, wah dia harus mengampuni, dia harus datang ke rumah. Tidak. Alkitab katakan cari perdamaian. Namanya cari perdamaian. Mungkin dia salah, gak apa-apa saudara datang dengan merendahkan diri. Itu Alkitab ajarkan. Kalau dia mungkin salah, ya kita datang kepada dia gak apa-apa. Karena apa? Alkitab katakan cari perdamaian dan ampuni. Bahkan saya katakan tadi, bahkan apa? Memberkati. Itu yang Tuhan ajarkan. Amin. Haleluya. Mari pemain musik ini kita akan menyanyikan pujian bahwa hanya dekat Allah saja aku daripadanya lah kota benteng keselamatan. Itu sebabnya kalau mungkin kita tidak lagi merasa damai di hari-hari yang lalu, kita panggil Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapatkan Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus.
hadapi. Saya tergerak, saya digerakkan oleh Tuhan. Saudara angkat tangan. Saudara angkat tangan. Saudara angkat tangan kepada Tuhan. Angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, banyak terima kasih kepada Engkau, Tuhan. Engkau sudah memberikan kami kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau tahu persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Tapi kami percaya kuasa-Mu yang menjamah mereka, Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan tolong. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dalam nama-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, jamahlah satu-satu, lawatilah satu-satu dalam nama Yesus. Saudara saat ini berdoa secara pribadi, berdoa di rumah Tuhan ini. Tuhan tahu masalahmu. Berdoa saudara, saya memberi kesempatan satu menit. Berdoa untuk kebutuhan saudara, berdoa untuk pergumulan saudara. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup punya tantangan. Tak satu pun dapat menghidupi rasa yang dapat menolong. Percaya setiap doa-doa mereka, seruan mereka, Tuhan dengar dan mereka dapat jawaban daripada Tuhan. Terima kasih buat firman mengingatkan kami supaya kami harus dekat kepada-Mu. Jangan kami sampai sombong, jangan sampai kami takut, dan juga Tuhan tolong kami supaya kami ada roh pengampunan. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami memberkati dia dalam nama Yesus, siapapun dia. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Alexander, kiranya Tuhan memberkati. Ya, semakin hari semakin heran di dalam nama Tuhan. Ya, baik jiwa yang dimenangkan. Puji nama Tuhan. Untuk persembahan yang kedua kita jalankan. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita berjalan bersama Dia. Amin. Kita
itu nanti pokoknya ada tugas WL singer semuanya. WL saudara Teni, singer saudara Herlina, Bu Naning dengan saudara Tessa. Ya, kolekan untuk yang pertama, sesi pertama, Ibu Leni, Ibu Cinwa, dan Ibu Mutiara. Kolekan yang sesi kedua, Ibu Irnawati, Ibu Handoko, dan Ibu Yuliana. Dan juga untuk pelatihan multimedia, ya, sesi pertama Yanuar, Teren dan Deani. Yang sesi kedua Andre, Yanuar, dan Queen, ya. Terus untuk nanti latihan ya singer maupun WL di hari Sabtu jam 3 sampai dengan selesai. Jangan lupa menara doa, ya. Kita berpartisipasi di dalam doa karena doa adalah jembatan kita untuk kepada Tuhan dan menjadi kekuatan bagi kita di dalam pelayanan agar senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk selalu setia di dalam Tuhan. Ambil bagian nanti hubungi dengan Bapak Project dan Bapak Yosi Intungan. Ya, dari hari Jumat sampai hari Sabtu ambil bagian seluruh pelayan-pelayan maupun seluruh jemaat Gereja 50 ya. Puji nama Tuhan dan saya ucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat ya. Untuk saudara Yolanda Wikamta ya, juga buat Audrey Geraldo Pangemanan, Teren Isak ya, Memang Isak ya, dan Ibu Mutiara Sari Liu ya. Panjang umur, sehat selalu, kiranya Tuhan memberkati, setia terus di dalam Tuhan dan melayani terus di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ya semuanya. Doakan terus untuk pelayanan kita semua di sini, juga buat Ibu Gembala ya, senantiasa berikan kesehatan, kekuatan untuk selalu membimbing kita semuanya. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Ibu Bapak semuanya. Kita akan tutup ibadah kita pada saat siang ini, kita bangkit berdiri semuanya. Nanti doa berkat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Alexander. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah memberkati dalam pertemuan ibadah pertama dan ibadah kedua, dan kami percaya Engkau sudah melawati kami, Engkau sudah menjamah kami, dan Engkau sudah kembali memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akan berpisah satu sama yang lain, kami berdoa
buat jemaat-jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun juga Engkau memberkati mereka sepanjang bulan Oktober ini. Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan senantiasa menjamin hidup mereka dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa buat Bapak Darmawan Tuhan yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau kunjungi dan lawati, sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, tumpangkan tangan-Mu dan kunjungi Tuhan dimanapun saja dia berada. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Begitu juga kami berdoa Tuhan juga buat Bapak Sucipto Tuhan yang sakit. Tuhan, Engkau jamah juga dia, Engkau kunjungi dia Tuhan, Engkau lawati dia, dan kiranya Engkau tumpangkan tangan-Mu dan Engkau menjamah dia, menyembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu menjamah dan menyembuhkan dia, sehingga dia boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan buat pekerjaan Tuhan, semuanya diberkati Tuhan, dan sudah melayani juga Tuhan. Pujian, singan, pemusik, persembahan, semua yang dilibatkan dalam pelayanan diberkati. Berkati juga Ibu Gembala bersama dengan keluarga yang ada, diberkati. Pelayanan diberkati semua. Jemaat Tuhan sepanjang minggu berjalan berkati dalam segala usaha pekerjaan mereka, mata pencarian mereka, studi mereka, kuliah mereka diberkati. Tuhan menjaga, melindungi senantiasa, sehat-sehatkan senantiasa Tuhan. Yang mencari pekerjaan juga Tuhan berkati, dan Tuhan Engkau adakan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami selalu mendoakan buat bangsa kami Indonesia yang kami cintai, diberkati. Berikan keamanan untuk bangsa kami. Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, sama Wakil dan para Menteri TNI Polri, semuanya, medis juga Tuhan, menghadapi masalah pandemi. Kami percaya kuasa Tuhan yang sudah memusnahkan akan COVID-19 ini dalam nama Yesus. Kami percaya, kami yakin hanya Engkau yang dapat membinasakan. Terima kasih Tuhan, dan puji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Baik kami berjalan kaki, berkendaraan, tibakan kami dengan segala selamat. Kembalikan kami dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Biar Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapak. Mari saudara kita mengangkat tangan kepada Tuhan, dan kita akan terima berkat-Nya. Itu sebabnya kekasih-kekasihku, pulanglah dan terimalah berkat, anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekuatan daripada Allah Roh Kudus tinggal menyertai mulai saat siang hari ini sampai pada hari Maranatha. Tuhan menjemput para saleh-salehnya di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
lebih sukacita lagi. Karena apa? Karena kita melayani Tuhan. Kita tidak lama lagi beribadah. Kita melihat dengan keadaan-keadaan sekarang ini, kita semakin maju. Itu sebabnya pada kesempatan yang indah ini, mari kita terus setia datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.